Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Majenang spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema soal bagaimana caranya membangunkan sahur atau terkait dengan membangunkan orang sahur itu gimana sih? Kayak gitu kan, karena kadang-kadang ada yang berisik sekali mengganggu orang-orang sedang tidur. Nanti kita tanyakan kepada Bapak Imran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Pak, saya mau tanya-tanya terkait sahur nih Pak. Kan di media sosial atau biasanya di lingkungan sekitar itu kan biasanya orang membangunkan sahur melalui mikrofon masjid. Iya. Itu tapi kan kadang berisik sekali Pak, tidak berhenti. Terus ada juga yang di media sosial tuh membangunkan orang sahur tapi dengan bermain musik di depan rumahnya orang itu. Itu Iya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Ya, masalah membangunkan sahur jika kita lihat itu memang ada segi baik dan ada segi buruknya ya. Dalam istilah kitabnya itu ada mafsadahnya, ada madorahnya. Jadi ada segi buruknya, ada segi baiknya. Nah, di sini kalau membangunkan orang sahur dengan menggunakan speaker, pertama kita lihat kepada kondisi masyarakat. Kalau memang di situ di masyarakat itu sudah berjalan, sudah terbiasa, mereka nggak ada yang komplain, mereka juga sudah merasa tidak terganggu, justru mereka itu merasa dibantu karena apabila tidak ada yang membangunkan lewat speaker yang sahur itu mereka itu bisa kesiangan sehingga tidak masuk, itu nggak masalah. Jadi pertama adalah dia dari adat daerah masing-masing. Terkadang daerah sini adanya orang yang membangunkan seperti itu merupakan hal yang wajar dan disukai, terkadang di daerah lain enggak. Ya seperti hanya yang namanya orang menyemarakan agama di pedesaan dengan di perkotaan juga lain, karena memang beda daerah itu ya sudah beda kebiasaan. Jadi kalau memang daerah tersebut sudah terbiasa dan tidak ada yang yang komplain merasa itu nggak masalah, itu yang pakai speaker yang sahur-sahur tadi. Tapi seandainya mereka itu ada yang merasa terganggu atau ada yang seneng, ada yang tidak. Jadi sebagian bagaimana? Nah ini melihat tadi ada baiknya, ada buruknya. Kira-kira lebih besar mana? Apakah lebih besar buruknya atau lebih besar baiknya? Kalau lebih besar buruknya berarti lebih baik tidak usah dilakukan. Kalau lebih besar baiknya maka lebih baik dilakukan. Nah sekarang seandainya imbang sama-sama sih gimana? Maka yang dimenangkan adalah buruknya. Dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, yang namanya menolak kerusakan, menjauhi keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Jadi kalau yang namanya sahur-sahur itu yang melalui speaker mengganggu orang, walaupun ada yang merasa terbantu, ada yang merasa terganggu, maka yang dimenangkan yang terganggu, maksudnya lebih baik tidak. Bahkan orang sholat saja, orang yang namanya sholat malam ataupun membaca Al-Quran pada waktu malam itu seandainya mengganggu orang yang sedang tidur itu nggak boleh, bisa haram. Apalagi ini cuma mengatakan sahur-sahur, padahal di situ sudah jelas-jelas bisa mengganggu orang. Gitu. Berarti melihat adat di sekitar ya Pak. Iya, ada ya? Di sekitar. Itu yang memakai speaker. Beda lagi dengan musik. Iya, pakai beduk gitu. Iya, Pak. dengan musik itu dilihat dari segi suara itu kan lebih bising ya, lebih mengganggu lagi. Ya, kalau dilihat dari segi buruk dan baiknya saya kira itu lebih banyak buruknya. Karena apa? Karena yang membangunkan walaupun bermanfaat, paling enggak itu kan ada jalan yang lebih lembut lah. Jadi tidak menyebabkan orang itu kaget. Terkadang sedang tidur ada musik akhirnya dia itu kaget. Jadi seyogianya walaupun membangunkan orang tapi dengan jalan yang halus yang tidak menyebabkan orang itu kaget. Kalau dengan musik itu kebanyakan adalah menyebabkan orang itu kaget seperti itu. Jadi nanti membuat sahurnya nggak mood gitu ya Pak. Karena udah di awal dengan rasa emosi, terganggu tidurnya begitu ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan membangunkan sahur menggunakan speaker itu dicari kalau misalnya lebih banyak yang merasa terbantu ya dilakukan, kalau tidak ya tidak usah begitu ya Pak. Tapi kalau di tengah-tengah cari yang mungkin yang terburuknya ya Pak ya. Iya, yang dimenangkan yang buruk. Dimenangkan yang buruk. Jadi nggak usah berarti. Jadi nggak usah begitu. Jadi kalau kalian nih anak-anak semansa atau yang lain kalau mau membangunkan sahur, kalian lihat dulu kondisi sekitar kalian tuh gimana. Apalagi kalau sekitar kalian tuh mungkin rumahnya rumah orang-orang yang mungkin sudah sepuh. Nah itu kan merasa terganggu tuh. Jadi kita lihat dulu kondisi sekitar tuh seperti apa begitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama.
Baik, sekian podcast pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.